Halo, kembali lagi bersama channel Sharing Knowledge. Nah, saat ini saya akan membagikan basic Omron PLC ya, dimana dalam video-video sebelumnya saya sudah pernah membagikan berkaitan dengan dasar-dasar PLC ya. Lalu juga saya memberikan contoh untuk programming PLC Mitsubishi. Nah, sekarang saya akan membagikan berkaitan dengan PLC Omron ya. Ini adalah saya gunakan site-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar PLC Omron ya, teman-teman bisa baca description pada video ini, lalu teman-teman bisa mendownloadnya terkait modul atau materi presentasi ini berkaitan dengan eh, dasar-dasar PLC Omron ya. Sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan dasar-dasar PLC. Jadi, saya sekarang hanya membahas berkaitan dengan atau cara menggunakan PLC Omron ya. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana cara membuat ladder diagram di PLC Omron. Sebelumnya pastikan teman-teman ya sudah mempunyai atau sudah bisa menggunakan eh, software dari PLC Omron ya. Kita lakukan klik dua kali pada aplikasi CX Programmer ya. Klik dua kali lalu dia akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini ada menu bar ya, di sini ada toolbarnya apa saja ya. Lalu di sini nanti kita buat ya, klik new lalu ya, klik file. Lalu di sini kita klik file, lalu new, ya, maka akan ada tampilan seperti ini, ya. Lalu kita kasih device name-nya apa, ya. Lalu kita kasih di sini, misalkan device tipenya kita pakai apa, misalkan CP1E, CJ1M, ya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang pada saat kita memilih device tipenya, ya. Lalu kita klik misalkan CP1E, kita oke, ya. Lalu di sini adalah tipe CPU-nya ya, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Kalau seandainya kita pilih klik setting ya. Nah, lalu untuk network type ataupun bagaimana koneksi terhadap PLC ini ke komputer kita gitu ya, menggunakan USB atau menggunakan yang lainnya ya. Lalu kita klik setting ya. Sini akan banyak pilihan-pilihan ya. Kalau seandainya kita pilih device CP1H ya, ini akan ada beberapa tipe network yang bisa digunakan. Tapi kalau kita hanya memilih CP1E, biasanya hanya muncul di tipe USB saja ya. Ini adalah tampilan pada saat kita sudah klik OK ya. Jadi ada ladder diagram, di sini ada project tree ya. Lalu di sini akan dikenalkan satu-satu yang biasa kita pakai pada saat digunakan di ladder diagram ya. Ada new contact atau normally open ya. Lalu ada normally close contact ya di sini ya. Lalu di sini ada normally close. Lalu di sini ada normally contact or atau normally open or ya. Jadi ini bisa kita gunakan di bawah. Bagaimana nanti menggunakannya? Nanti kita akan praktek langsung ya. Lalu di sini ada normally close contact or ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini juga ya. Lalu di sini ada coil. Ini bisa kita gunakan sebagai output ya, di mana ada relay, lampu, motor dan lainnya ya. Ini juga sama, normally close terkait dengan lampu, motor, relay dan lainnya. Lalu ada PLC instruction lah, seperti timer, counter ataupun lainnya ya. Oke, kita akan coba praktek ya. Di sini kita akan coba praktek membuat eh, satu tombol dengan satu lampu ya. Ini adalah materi modulnya ya. Ini nanti kita akan coba praktekkan. Oke, sekarang kita akan coba langsung praktek ya. Oke, kita akan buka CX Programmer ya. Klik dua kali ya. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita juga bisa eh, pilih file, lalu klik new ya. Lalu kita pilih misalkan device name-nya untuk misalkan mesin normal ataupun mesin satu ya. Misalkan. Lalu kita pakai PLC-nya misalkan CP1E ya. Nah, untuk device-nya kita misalkan
pilih ya, ini banyak ya. Jadi ada NSJ ataupun ada pilihan yang lain ya. Misalkan kita pakai yang simple ya, kita pakai CP1E ya. Di sini networknya hanya USB. Kalau seandainya kita tadi CP1H, nah networknya itu pilihannya banyak ya. Oke, kita pakai yang simpel saja ya, misalkan CP1E yang biasanya hanya digunakan untuk basic ya, untuk belajar ya. Lalu klik setting. Nah, di situ setting pilihannya ada E20, E30, E40 ya. Ini adalah jumlah dari input dan outputnya dari si PLC tersebut ya. Misalkan CP1E E20 ya, misalkan dia itu 12 input, 8 output seperti itu contohnya. Lalu kita klik OK ya. Lalu karena sini sudah kita berkasih nama, lalu kita bisa klik OK. Oke, maka tampilannya kan seperti ini. Di sini adalah untuk ladder diagramnya, lalu di sini adalah project tree-nya. Kita berada di section 1 ini ya. Oke, kita bisa coba untuk memulai, misalkan kita mau membuat satu tombol bisa untuk menyalakan satu lampu ya. Contohnya kita klik yang di sini ya, ini klik new contact ya, di mana posisinya normally close. Jadi pada saat kita tidak apa-apain, lampunya tidak bisa nyala ya. Beda dengan normally close. Pada saat ada listrik, otomatis lampunya akan nyala. Nah, bedanya kalau normally open ya atau new contact ini ya, pada saat kita belum pencet, dia lampunya masih off. Ya, pada saat kita sudah pencet, lampunya akan menyala. Nah, oke. Sekarang kita sudah klik di sini ya. Kita kasih nomor standarnya itu 0,0, misalkan 0. Ataupun kita mau kasih misalkan tombol 1, 01 ya. Lalu kita kasih nama misalkan tombol 1 gitu ya. Klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, di sini ada tanda warna merah ya. Kalau tandanya merah seperti ini berarti program kita belum bisa dijalankan atau ada bermasalah ya. Contohnya seperti itu. Lalu kita klik misalkan lampunya, kita pakai namanya new coil ya. Kita taruh di ujung sini ya. Kita klik misal dia itu kalau untuk coil ya. Jadi coil itu kan tadi ada relay, lalu ada lampu atau motor. Nah, kalau lampu atau motor kita bisa mulai startnya dari angka 100. Tapi kalau untuk relay ya kita bisa mulai misalkan dari angka 200. Karena ini kita percobaan untuk satu lampu ya. Jadi kita coba masukin 100,00 ya. Ataupun kita bisa 100,01 itu juga bisa ya. Jadi kita tulis 100,00, lalu kita klik OK, lalu kita kasih nama lampu 1. Oke. Ah, sudah ya. Karena posisinya ini masih merah ya. Ternyata apa? Karena ini posisinya belum nyambung ya. Coba kita sambungkan ya seperti ini. Kita garis, kita garis, kita garis, kita garis. Nah, maka di sini akan berubah menjadi hijau. Jika seperti ini, kita sudah bisa menjalankan program dari PLC. Ini adalah program sangat dasarnya, ya. Ataupun kita mau hapus, kita bisa klik di sini ya, tinggal klik kanan, ya. Kita bisa klik di sini ya. Kita bisa lakukan cut, ya, ya. Misalkan seperti itu. Ataupun kita bisa lakukan tombol delete, 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 backspace, backspace, ya, itu juga bisa seperti ini. Kita bisa gunakan lagi kalau di sini, kita bisa taruh di sini, ya. Kita lakukan lagi sama, ya, ataupun 01 ya. Ini kita masukkan lampu 1. Nah, dia akan secara otomatis, ya. Ini perbedaannya kalau seandainya tadi kita taruh di ujung dengan taruh di sini karena koil itu ataupun lampu ini pasti akan berada di ujung ya. Ini kita sebutnya rang 1 atau tangga 1 atau ladder 1 ya. Jadi dia itu pembacaan dari PLC itu akan berurutan dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya seperti itu. Seperti ini bagaimana cara menjalankannya? Ya, pada PLC Omron ya jika kita sudah berwarna hijau seperti ini ya, kita bisa melakukan simulation tanpa menggunakan PLC yang sebenarnya ya. Kita klik simulasi atau simulation, lalu klik work online simulator ya. Nah, maka akan ada tampilan ya kayak seperti membagikan atau mengcopy sebuah file di sini ya.
kita tunggu saja. Nah, jika kondisinya akan berubah, ya, lihat, teman-teman bisa melihat di sini ya, di sini warnanya hijau, berarti sudah ada aliran listrik, ada yang masuk ke sini, ya. Cuman karena ini posisinya normally open, ya, jadi kontaknya itu tidak saling berhubung, maka lampunya masih tetap mati, ya. Jadi kalau seandainya lampunya nyala, dia akan berwarna hijau di sini. Gimana cara nyalainnya? Oke, kita klik di sini, lalu klik kanan pada tombol di keyboard ataupun di mouse ya, lalu pilih set, kita pilih on ya. Nah, jika seperti ini maka lampu sudah menyala ya. Gimana cara matiinnya? Kita bisa klik kanan lagi ya, lalu kita klik set, lalu off ya. Nah, jika seperti ini maka lampunya sudah mati. Oke, itu penjelasan terkait simple untuk eh, dari PLC ya. Oke, gimana dengan kalau seandainya kita membuat dua tombol ya, misalkan satu tombol on, satu lagi off, lalu kita kasih motor, kalau seandainya motor itu nyala, ada lampunya yang menyala atau ada lampu indikator yang membuat nyala si motor itu ya, ataupun pada saat kita pencet tombol on, indikator nyala, lampu nyala yang menandakan bahwa si motor itu nyala, lampu itu juga nyala ya. Jadi kita tahu kalau motor ini nyala, lampu ini pasti akan nyala seperti itu. Lalu kita bikin tombol off-nya ya, juga di situ juga ya. Jadi kita tinggal tombol off, nanti dia akan secara eh, begitu kita pencet secara langsung akan dia mati ya. Oke, coba saya akan buka dulu di eh, presentasinya ya. Nah, di sini kita sudah lakukan ya. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang bingung ataupun melihat video saya terlalu cepat, teman-teman bisa mendownload materi presentasinya di description-nya ya. Oke, ini adalah contohnya ya. Nah, ini adalah keterangan yang tadi sudah saya jelaskan ya, akan muncul seperti ini, maka lampunya akan menyala ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tadi ya dengan satu tombol on, satu tombol off ya, lalu ada relay, lalu ada lampu, ada motor. Jadi pada saat kita pencet tombol on, maka lampu satu dan motor akan menyala. Ya, pada saat kita pencet tombol off, maka lampu satu dan motor akan mati. Ya, ini saya buatkan ladder assignment ya, ladder assignment ya untuk eh, untuk ladder diagram yang akan kita buat. Oke. Kurang lebihnya mirip seperti ini ya. Jadi kita akan coba praktek langsung saja ya. Oke, kita akan coba praktek langsung. Kita akan langsung praktek ya. Nah, ini sudah kita posisinya masih seperti ini ya. Jika seperti ini kita tidak bisa melakukan modifikasi diagram ya. Nah, tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Oke, oleh karena itu kita harus matiin dulu simulation. Kita klik work online simulator. Ya. Nah, jika seperti ini kita bisa melakukan modifikasi ladder diagram ya karena warna hijau yang di sininya sudah tidak ada. Oke, kita akan membuat satu tombol on, satu tombol off, lalu ada lampunya nyala, lalu ada motornya nyala ya. Oke, ya. Caranya gimana ya? Pertama kita coba hapus yang ini dulu ya. Nah, kita hapus ini, anggaplah kita ganti. Ini kita bisa ganti. Klik dua kali ya, double klik ya. Ini nomornya tetap sama, kita enter. Misalkan kita ganti tombol on ya. Klik tombol enter di pada keyboard. Nah, udah berubah ya. Ataupun kita mau ganti angkanya misalkan dari jadi 00. Kita juga bisa ya, 00. Kita masukin tombol on. Ini juga bisa ya, seperti itu. Lalu kita masukkan tombol off-nya di sini ya. Tombol off-nya di sini kita menggunakan new contact close contact ya, new close contact atau NC ya. Kita masukkan addressnya 0.01. Oke. Lalu di sini tombol
off. Oke, oke, ya. Lalu kita masukkan di sini coilnya. Kita menggunakan satu relay ya. Kita masukkan relay itu 200 misalkan, atau 200 01 gitu juga bisa. Kita kasih nama relay 1. Oke. Jika seperti ini, pada saat eh, tombolnya kita lepas, misalkan kita di sini menggunakan push button ya. Push button itu tipenya momentari, seperti tombol bell ya. Jadi pada saat kita pencet, dia akan kembali lagi ke titik semula. Beda dengan saklar di rumah. Pada saat kita pencet tombol ke atas, dia akan tetap stay di atas. Tapi kalau tombol push button, pada saat kita pencet tombolnya, dia akan balik lagi dari dari atas masuk ke dalam, balik lagi keluar ya. Itu adalah tombol push button. Ya, otomatis kayak gimana caranya supaya dia pada saat kita pencet sekali, dia tetap posisinya akan mengunci atau menahan. Kita tambahkan ya di sini sebagai nornya ya, atau new contact or ya di sini sebagai self holdingnya atau penahannya dari si tombol push button tersebut ya. Karena ini self holding ya, kita bisa menggunakan dari kontaknya si relay 200.00. Otomatis namanya akan sudah muncul ya di sini, relay 1. Kita klik OK. Seperti ini ya. Jika hijau seperti ini kita sudah OK ya. Lalu kita akan memasukkan uh, new contact ya, new contact ini ya. Nah, ini pada saat relaynya ya, pada saat relaynya terkena arus listrik atau mendapatkan sumber listrik, maka yang awalnya di sini open akan menjadi close ya. Ini kita buat misalkan 200 ya kontaknya, relay 1 ya. Seperti ini masih tidak bisa ya. Oleh karena itu kita tambahkan di sini misalkan lampu indikator ya 100.00 misalkan ya, lampu 1 ya. Nah, lampunya sudah nyala. Gimana dengan motornya? Kita tambahkan motornya di sini ya. Kita tambahkan motornya di sini 100.01 ya. Kita masukkan motor seperti ini ya. Otomatis akan pada saat kita pencet tombol on, otomatis relay akan mengontak coil yang di sini ya. Di sini akan berubah menjadi NC, lalu lampu dan motornya akan menyala ya. Kalau hijau seperti ini tandanya sudah benar ya. Kita gimana mensimulasikannya? Kita klik simulasi, walk online simulator ya, ya. Seperti ini. Nah, jika seperti ini berarti listriknya sudah siap ya, sudah ada, sudah ready. Gimana caranya? Klik tombol ya, klik kanan, pilih set, lalu pilih on. Nah, maka otomatis relay ya akan mengontak ke sini ya, dan akan menyala. Karena ini sifatnya momentari ya, pada saat kita bisa pilih off lagi ya. Pada saat kita off kan ya, nah, posisinya ya relay masih tetap ngontek, lampu masih tetap menyala ya. Teman-teman bisa lihat di sini lampu dan motor masih tetap menyala. Gimana cara matiinnya? Kita bisa klik ini tombol off ya, lalu klik kanan, pilih set, lalu pilih on. Nah, maka lampunya akan mati ya. Kalau seandainya kita sini ketik klik on lagi ya, klik on lagi di sini, itu masih tidak bisa menyala ya. Karena posisinya di sini masih posisinya menjadi NO. Harus kita off kan dulu karena tadi sudah kita on kan ya. Kita off kan, maka akan nyala lagi ya seperti ini. Ini kita coba off kan lagi ya, lalu off ya, lalu akan menyala seperti ini ya. Kita bagaimana cara matiinnya? Kita tinggal klik kanan, lalu pilih set, pilih off. Maka lampu dan motor akan mati ya. Oke, mungkin kurang lebihnya dasar untuk PLC Omron seperti itu ya. Besok kita akan buat video lagi yang berkaitan mungkin dengan menggunakan timer atau menggunakan counter pada PLC Omron.
Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Terima kasih.